Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas ya salah satu emiten pertambangan yang fundamentalnya lumayan lah. Oke, dengan ticker ARCI ya atau RC ya. Nah, kita udah laporan keuangannya ini pakai kuartal ke-1 ya. Oke, di sini ya, yang teman-teman nanti kalau buka laporan keuangan cek dulu ininya ya, disajikan dalam bentuk apa ya. Kalau sini dalam bentuk dolar Amerika Serikat, jadi nanti teman ini dikalikan dolar ya. Kalau misalnya ini rupiah, jadi nggak usah dikalikan. Kalau ribu tambah 03, kalau jutaan ditambah 06. Oke, kita akan bahas. Pertama, kalau kita lihat aset ya, kita bandingin dari kuartal ke-4 ya 2021 dengan kuartal ke-1 2022. Ini ada kenaikan ya sekitar 10 jutaan lah ya, atau tadi 869 berarti sekitar 5 ya, sekitar 5 juta US dollar ya untuk kenaikan dari segi aset. Kita lihat untuk liabilitas. Nah, untuk liabilitas RC lumayan gede guys ya. Kalau kita bandingin dengan asetnya ini hampir 80% sendiri ya untuk liabilitasnya kalau kita bandingin dengan asetnya ya. Tapi asetnya masih lebih besar ya, jadi ekuitas masih tetap positif ya, nggak minus ya. Ini ada liabilitas sekitar 452 ya. Kalau kita bandingin kuartal ke-4 kemarin ini turun ya, lebih cenderung turun. Jadi kemarin itu 457 dan ini 452, jadi turun hampir 5 juta US dollar ya untuk liabilitasnya. Jadi ini liabilitas turun, aset naik ya. Jadi nanti ekuitasnya harusnya naik ya. Nah, kita lihat untuk ekuitasnya, benar ya ada kenaikan ya. Untuk ekuitasnya ada kenaikan sekitar 10 ya, 10 juta US dollar ya untuk kenaikan ekuitas dari kuartal 4 berbanding kuartal 1 ya di 2022. Nah, oke, jadi asetnya naik, ekuitasnya turun, liabilitasnya turun, ekuitasnya naik ya. Jadi masih positif sih, walaupun kalau kita bandingin aset berbanding liabilitas ini lumayan cukup tinggi ya, karena hampir 80% sendiri ya untuk liabilitasnya. Nah, kita lihat untuk ini ya, pendapatan ya. Kalau kita lihat pendapatan ini ada naik ya, lumayan naik tinggi ya, pendapatan itu hampir 58 ya, 58 juta US dollar naik ke 80 ya. Ini hampir hampir 50% ya, atau 70%an lah ini kenaikan pendapatannya ya. Lumayan tinggi juga, cuma memang pendapatan naik tapi beban pokok penjualan juga naik ya. Tapi laba bruto jadi 20 juta US dollar berbanding 25 ya, ada selisih 5 juta US dollar ya. Nah, kita lihat untuk terakhirnya ya. Untuk pendapatan ini naik ya sekitar ini 9,5 ya, ini 8,1. Jadi sekitar naik 9 ya, 9 ke 900, masih selisih. Ya masih ada ini ya, 1,4 ya untuk selisihnya ya, kalau kita bandingin dari kuartal 4 tahun lalu berbanding kuartal ini ya, kuartal ke-1 ya. Nah, jadi pendapatan naik ya guys, sekitar 1,4 juta US dollar ya. Untuk EPS nya 0,05 dan ini 0,04 ya untuk di kuartal 1 ya. Nah, nanti kita tinggal lihat di kuartal 4 apakah akan naik lagi ya. Di kuartal keduanya ya, apakah naik lagi enggak ini untuk RC ya. Oke, dari segi pendapatan ini naik ya, asetnya juga naik, ekuitasnya masih positif ya, jadi masih aman ya. Nah, kita lihat untuk
cash flow. Nah ini teman mungkin yang suka ngecek DRT cash flow, nah ini kita bahas juga. Nah kalau lihat nih cash flow itu ada 3 ya, operasional, pendanaan ya, dan investasi. Ini kalau lihat operasional nih naik signifikan ya, dari 24 juta US dollar ya, naik ke 36 ya. Nah, signifikan sekali untuk kenaikannya, hampir ini ya 12 ya, 12 juta US dollar ya. Cukup tinggi guys ya untuk kenaikannya, ini hampir sekitar 30% ya atau 40% ya kenaikan dari cash flow-nya ya, untuk dari cash flow operasional ya. Kita lihat kalau untuk investasi ini minus ya, walaupun minusnya berkurang. Kalau kemarin tuh 36 ya, 39 juta, ini jadi 15. Nah jadi untuk kas tarakas, karena ini untuk pendanaan ini ada minus ya, minus 11 US dollar. Kalau kita bandingin tahun lalu ini surplus ya kemarin lalu. Jadi ini produk kas tarakasnya jadi turun ya, karena ada minus di pendanaan ya. Kalau kemarin itu 29 juta US dollar, ini turun ke 23 US dollar. Oke, tapi masih tetap positif guys. Oke, dari segi fundamental ya sebenarnya belum ada yang sangat signifikan naiknya ya, cuma ini masih tergolong sehat lah, masih tumbuh ya untuk emiten tersebut ya. Yang penting nanti temen cari aja perbandingannya ya, yang sejenis dengan ini. Alsi itu nggak salah ya, dia punya ini ya, pertambangan emas sepertinya ya, emas atau nikel juga punya ya. Nanti tinggal dilihat aja. Oke, kita akan lihat untuk chartnya ya. Ini kalau lihat Archie ini ini sempat turun jauh ya. Kalau kita lihat dari high-nya itu sekitar 850 ya, sampai saat ini di 316 ya. Kalau kita tarik ke high itu hampir berapa persen? Masih ada 170 ya. Kalau kenaikan sampai ke high-nya ya ini, dan IPO tahun lalu ya, 29 Juni tahun lalu, jadi baru setahun ya. Ini turun terus ya, turun terus. Nah kita bisa pelajarin ya, sebentar kita turun tuh kan pasti akan mempunyai berapa wave ya, walaupun turun juga. Nah kita lihat dari sini ya, pertama ya. Ini kalau kita lihat pertama ini setelah hijau minimal dia bikin base ya, baru dia naik ya, walaupun setelah itu turun lagi. Ini juga sama ya, bikin base ya, enggak jauh juga lah, terus naik lagi ya, walaupun turun juga. Cuma kalau kita lihat kedua kalinya naik ya, naik ya, dari plus ya, plus ke berikutnya naik sih. Kalau kita lihat ini ya, kita lihat ke paling jauh ini ya, ini naik ya kan 4%, berikutnya masih naik ya. Nah, naik terus ini hijau ya 3%, berikutnya masih naik ya. Ini minus ya guys ya, enggak hijau ya, walaupun warna hijau ini tapi minus ya. Ini naik ya 3%, berikutnya naik ya. Ini kecenderungannya 2 kali, setelah hijau masih 2 kali naik ya. Ini hijau ya, ini hijau, berikutnya lagi naik ya. Nah ini juga sama, hijau, berikutnya lagi malah naik tinggi ini. Ini hijau dan ini turun ya, ini doang ya, satu ya, tadi udah 4 berbanding 1 ya. Cuma ini kalau kita lihat dari kelas sebelumnya ke sini tuh hampir ada 1,5 ya, kemungkinan nggak bisa buang juga. Jadi kalau nggak merah langsung buang aja ya, kemungkinan nanti akan turun ya. Nah, setelah hijau kalau nggak hijau nanti langsung buang aja ya. Tadi udah perbandingannya 4:1 ya, kita lihat lagi sampai ini hijau ya, dan ini masih naik ya walaupun ditutup di opennya. Ini hijau, berikutnya lagi minus ya, berikut lagi poin ya, hijau lagi ya. Kalau kita lihat yang gagal cuma ini tadi ya, ini hijau. Nah setelah turun
hijau ya, hijau walaupun di sini sebenarnya kalau kita hold ini ya cukup naik ya, walaupun kita nggak tahu kuat ngehold apa enggak. Tapi kalau ini tadi udah 4 ya, tambah lagi ini 5 ya. Ini masih hijau, itu merah ya, jadi kita anggap aja enggak. Ini enggak juga. Coba ini naiknya berapa sebentar. Ini naiknya 4%. Ini hijau dan ini gagal ya, gagal walaupun tadi ini naik juga ke sini ya. Jadi udah 4:2. Ini hijau, ini naik ya. Nggak naik sih, tapi berikutnya naik ya. Ini anggap aja nggak fungsi karena nggak signifikan juga ya. Jadi udah 4, masih 4:2 ya. Ini nggak, sebenarnya bisa pakai ini sih karena berikutnya juga nggak kemana-mana harganya. Ini hijau ya, ini hijau, berikutnya naik ya, naik lagi. Jadi emang kecenderungan udah ini ya, udah 5:2 ya. Ini hijau dan ini naik ya, hijau naik. Jadi emang kalau kita lihat dari historicalnya ini memang Archie ini kalau kita udah hijau ya, kemungkinan besok akan naik lagi ya. Tinggal nanti temen cek aja besok nih ya Archie ya, apakah naik atau enggak. Kalau kita lihat perbandingan historical ya, tadi seperti itu ya. Nah kita coba lihat untuk Roxum ya, bandrologinya gimana. Kita lihat langsung cek 2 bulan ya, karena emang turun terus loh, turun terus. Ini dari Mei aja kita cek. Nah ini kalau kita cek lumayan ya, efeknya tinggi-tinggi ya. Ada YP di 38 ini ya, di sini barangnya YP. Terus ada LG ya, LG di 363. Jadi di arah sini ya barang LG. Nah di arah sini untuk barangnya YP ya. Nah, jadi kalau kita lihat selama tarik dari 1 Mei itu average-nya rata-rata di 377 ya untuk average-nya. Jadi untuk saat ini sih sebenarnya ya hemat ya, harga hemat kalau kita bandingin dengan average-nya ya. Cuma nggak tahu apa nanti akan diturunin ya, akan diturunin lagi. Oke, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan atau request bedah emiten silakan aja tulis komentar, nanti kalau bisa saya bikinin ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.